Bayangin kamu bisa menggali tanah selama berhari-hari, meneliti reruntuhan bangunan, dan memfoto banyak situs arkeologi paling unik di seluruh dunia. Pasti seru banget ya! Tapi kamu perlu nyiapin kaca pembesar dulu sebelum mulai gali-gali tanah. Dan sebentar lagi, kamu akan meluncur ke kota Roma. Jangan lupa pakai Google Maps ya kalau kamu mau ke sana. Tapi kalau kamu mau nyari jalan sendiri juga nggak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Kota ini punya banyak situs bersejarah dan akhirnya kamu sampai di Bukit Esquilin saat matahari sudah terik. Sambil menikmati es krim ketigamu, kamu mengamati pemandangan sekitar. Di depanmu terhampar istana emas Domus Aurea yang super megah. Kaisar Romawi Nero memerintahkan pembangunan istana raksasa ini 64 tahun sebelum Masehi dan konstruksinya berhasil dirampungkan pada tahun 68 sebelum Masehi. Di masa kejayaannya, luas area istana ini mencapai 3 kalinya kota Vatikan. Bangunannya dihiasi helaian daun emas, batu semi mulia, dan bertonton lukisan dinding. Di dalam istana, ada lebih dari 300 ruangan yang sebagiannya menghadap kebun anggur dan hutan cantik beserta satwa yang mendiaminya. Bangunan ini menyangga patung Nero raksasa setinggi 30 meter. Dan konstruksi termegahnya adalah aula segi 8. Aula ini awalnya dipakai sebagai ruang perjamuan dengan air terjun yang mengalir di dinding belakang. Strukturnya bisa terus berputar pada porosnya, mirip kelopak bunga jatuh. Tapi kemudian, para penerus Nero membongkar materialnya. Turis di zaman now bisa melihat struktur utamanya dan aula segi 8. Meski telah digali, tembok polosnya masih mudah dikenali. Kamu tiba di Rimba Kamboja setelah melewati perjalanan panjang, tapi nyamuk di sini bisa sangat agresif. Untungnya kamu nggak lupa bahwa semprotan nyamuk. Kota Angkor terletak jauh di dalam Rimba. Tempat ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Khmer dari abad ke-9 sampai ke-15. Kata Angkor sendiri berasal dari bahasa Khmer yang berarti ibu kota. Angkor termasuk salah satu kota terbesar di dunia pada masa praindustri. Para peneliti memperkirakan penduduknya hampir mencapai 1 juta orang. Di masa modern, Angkor mampu menarik banyak pengunjung dari seluruh dunia karena arsitekturnya yang menawan. Gaya Khmer bisa terlihat jelas dari pemakaian balok batu pasirnya. Di tengah kompleks terdapat kuil Beyon yang dihiasi 216 wajah tersenyum. Para saintis mengatakan fungsinya sebagai maskot dari para pendiri kerajaan Angkor. Konon, menaranya juga dihiasi emas, tapi sekarang situs ini telah berubah menjadi labirin kuil yang dipenuhi tanaman rambat. Kota ini ditinggalkan penghuninya pada tahun 1431, ditemukan lagi pada tahun 1840-an, dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Meskipun sedikit, Amerika Serikat juga punya reruntuhan bangunan bersejarah. Di negara bagian Colorado yang bergunung-gunung, suku Pueblo menempati rumah tradisional mereka. Di Taman Nasional Mesa Verde, ada lebih dari 600 rumah tebing yang dibangun oleh suku Pueblo sekitar tahun 1190-an. Dan di dalamnya terdapat lebih dari 150 kamar. Bangunan berlantai banyak ini terbuat dari batu kapur dan adukan lumpur. Untuk sampai di rumah balkon, pengunjung harus naik tangga setinggi 9,75 meter. Di sana kamu bisa melihat desa berukuran sedang dengan 38 kamar dan 2 kiva. Kiva adalah bilik tradisional yang dibuat oleh suku Pueblo untuk melangsungkan acara seremonial. Pada tahun 1300, pendudukan suku Pueblo di Mesa Verde telah berakhir dan sekarang situs ini dibuka untuk umum. Tempat ini cocok banget untuk para penyuka lanskap terakota. Petra dikenal sebagai peninggalan sejarah penting. Berlokasi di gurun Yordania, Petra menjadi pusat perdagangan di abad ke-4 sebelum Masehi. Suku Baduy Arab Nabath hidup di kawasan Rose City selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Mereka membuat sistem manajemen air yang inovatif agar pemukiman mereka layak huni. Struktur Petra yang mirip gapura batu pahat juga dikenal dengan sebutan Al-Kazneh atau ruang harta. Lokasinya di dekat gerbang utama menuju situs dan menurut kabar burung, di bawah sana ada timbunan harta. Di awal tahun 2000-an, situs ini terdaftar sebagai satu dari 7 keajaiban dunia baru.
Selanjutnya kita menuju ke Amerika Selatan, tepatnya di Guatemala. Di sana ada sisa-sisa peradaban suku Maya kuno. Situs kota kuno Tikal terdiri dari 12.000 bangunan yang dulunya menjadi ibu kota Imperium Maya kuno. Kota penting ini akan selevel dengan London atau New York kalau ada di era modern. Kompleks monumen yang paling kuno berlokasi di Akropolis Utara. Kompleks ini dibuat secara manual pada tahun 750 sebelum Masehi dan berfungsi sebagai tempat peristirahatan para penguasa. Kuil piramida berundak ini dulunya dicat merah karena suku Maya menyukai warna merah, tapi kini wujudnya cuma berupa batu kapur. Para arkeolog belum bisa mastiin penyebab kemunduran kota Tikal, mungkin karena kemarau panjang, wabah penyakit, atau faktor lain. Di tebing sebelah kiri sungai Tigris, ada reruntuhan gapura terbengkalai yang pernah menjadi bagian dari kota Ctesiphon. Struktur ini melambangkan kemegahan Imperium Persia selama 800 tahun. Istananya sangat mewah, berhiaskan mozaik kaca, karpet permata, dan banyak marmer. Kayaknya orang ningrat terobsesi banget sama marmer ya. Gapura ini adalah bagian dari kompleks istana kerajaan. Sebelum era modern, ia ditetapkan sebagai struktur lengkung buatan manusia terbesar yang bisa berdiri tegak tanpa tiang penyangga. Karena terlampau makmur, kota ini selalu menjadi sasaran empuk wilayah lain hingga akhirnya terpuruk. Struktur yang satu ini juga berasal dari suku Maya. Chichen Itza adalah situs arkeologi berbentuk piramida yang masih sangat terawat. Berlokasi di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini sudah berumur lebih dari 1.500 tahun. Kota ini dihuni oleh 35.000 orang pada masa keemasannya. Di dalamnya ada 26 reruntuhan. Tapi fokus kita kali ini adalah kuil raksasa berundak El Castillo yang tingginya mencapai 24 meter. Fiturnya yang paling unik yaitu masing-masing sisinya punya 91 anak tangga. Ditambah dengan platform atas, berarti totalnya ada 365 anak tangga, sama seperti jumlah hari dalam tahun Masehi. Kota tertua yang ada di daftar ini berasal dari zaman batu, saat manusia purba mulai bercocok tanam. Jadi mereka nggak hidup nomaden lagi dengan mengandalkan berburu dan meramu makanan. Di Pulau Orkney, dekat lepas pantai Skotlandia, ada situs prasejarah yang dikenal dengan nama Scarabry. Karena direstorasi dengan baik, situs ini bisa sangat terawat. Di sini kamu bisa ngeliat rumah jadul, lengkap dengan tungku, perabot kayu, dan kamar kecil tradisional. Para peneliti juga nemu banyak simbol rahasia. Jadi kemungkinan besar mereka udah belajar nulis. Wah, udah sampai Yunani aja nih. Mau sekalian icip keju feta Yunani nggak? Inilah pusat situs arkeologi dunia. Tapi kita akan lanjut ke situs Colossus di Rhodos atau dikenal juga dengan sebutan raksasa perunggu. Situs ini pernah menjadi satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang didirikan di pelabuhan kota Rhodos pada abad ketiga sebelum Masehi. Konon tingginya mencapai 32 meter. Ada juga yang percaya saat Colossus dibangun, para pekerjanya memakai bantuan 54.900 unta. Tapi mirisnya, Colossus cuma berdiri selama 54 tahun. Gempa bumi dahsyat telah menghancurkannya sampai berkeping-keping, sehingga para pengunjung cuma bisa ngeliat salah satu kaki raksasanya. Tempat yang tadinya untuk majang patung ini cuma dibiarkan kosong. Di seluruh penjuru dunia, ada banyak sisa-sisa bangunan bersejarah. Selanjutnya kita akan singgah di Inggris Utara untuk melihat reruntuhan tembok Hadrianus. Kaisar Romawi mendirikan dinding ini untuk memisahkan imperiumnya dari kerajaan Inggris. Dinding yang asli jauh lebih megah dari reruntuhannya. Bangunan ini berukuran 170 km di sepanjang pesisir. Di zaman dulu, dinding Hadrianus punya 17 benteng besar dan banyak menara pengamat untuk menjamin keamanan di lingkungan imperium. Tembok ini semakin terlupakan saat bangsa Romawi meninggalkan Inggris di awal abad ke-5. Lalu, banyak orang mulai menjarahnya untuk membangun gereja, lahan pertanian, dan tempat tinggal. Saat ini yang tersisa hanyalah reruntuhan batu setinggi pinggang, tapi masih kelihatan rapi banget kan?